Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KPPN Banjarmasin, Bapak Fani Varianto, yang kami hormati Kepala Seksi Pencairan Dana Bapak Sutrisno, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Mas Abi Gifari, serta Bapak Ibu Satker Mitra Kerja KPPN Banjarmasin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada pagi hari ini dalam acara pendampingan pra-pembayaran implementasi platform pembayaran pemerintah atau PPP. Sebelum membuka acara, perkenankan saya, Fatin, yang akan menjadi pembawa acara pada pagi hari ini untuk menyampaikan pantun kepada Bapak Ibu Satker. Minta tolong cakepnya ya Bapak Ibu. Bunga mawar di taman yang indah, harum Cakep. harum mewangi di pagi hari. Mari kita sambut acara ini dengan semangat dan antusias yang tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini acara sosialisasi kita terdiri dari pembukaan, sambutan, foto bersama, penyampaian materi sekaligus tanya jawab, kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu menuju kegiatan yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Kantor yang pada kesempatan pagi hari ini akan diwakilkan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana. Kepada Bapak Sutrisno, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka eh, sosialisasi dan pendampingan pra-implementasi pembayaran platform pemerintah. Jadi, Bapak dan Ibu, eh, beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sosialisasi apa itu platform pembayaran pemerintah, terus kemudian bagaimana konsepnya, terus kemudian tujuannya seperti apa. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan melakukan pendampingan pra pembayaran. Jadi, hal-hal apa saja nanti ke depan yang akan Bapak dan Ibu lakukan dalam rangka mempersiapkan implementasi ini. Jadi, eh, platform pembayaran pemerintah ini, Bapak dan Ibu, sudah jalan dari tahun 2020, ya, di mana kami di Kementerian Keuangan sudah mengimplementasikan, jadi secara piloting itu sudah di internal kami untuk pembayaran eh, common expense, yaitu pembayaran yang tagihan rutin bulanan di mana mitranya adalah Telkom dan PT PLN, PT Telkom dan PLN. Kemudian yang sudah diimplementasikan ke kami adalah beberapa pembayaran eh, gaji, tunjangan kinerja, dan ke depan nanti akan dilakukan untuk Perjadin. Nah, tahap eh, kali ini, Bapak dan Ibu, kita akan mempersiapkan untuk implementasi pembayaran pemerintah, pelaku digitalisasi untuk common expense, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bersifat rutin, yaitu tagihan Telkom dan tagihan PLN. Nah, Bapak dan Ibu, ini mungkin materinya tidak terlalu panjang, jadi nanti lebih ke praktek untuk bagaimana Bapak dan Ibu melakukan eh, validasi data nomor ID pelanggan Bapak dan Ibu, baik itu PLN maupun Telkom, terus kemudian melakukan penginputan pada Sakti. Jadi nanti tahap ini hanya sekali Bapak Ibu, dan dilakukan apabila ada perubahan data atau pada penambahan rekening telepon maupun ID pelanggan dari telepon maupun eh, PLN. Jadi hanya sekali. Terus kemudian setelah Bapak dan Ibu melakukan perekaman ID pelanggan, nanti di tanggal
8 sampai dengan tanggal 11, Bapak dan Ibu akan melakukan perekaman SPM-nya. Jadi eh, dari mitra, dari baik pihak Telkom maupun pihak PLN nanti sekira tanggal 7 setiap bulannya tagihannya akan muncul. Jadi muncul pada invoice-nya pada Sakti akan muncul sehingga nanti Bapak dan Ibu melakukan perekaman SPM-nya dan diajukan sebelum tanggal 18. Nah, schedule payment date-nya adalah tanggal 18. Jadi Bapak Ibu tidak terlambat kan, batas waktu pembayaran tagihan telepon Telkom maupun PLN kan tanggal 20. Nah, diharapkan tanggal 18 itu sudah sampai ke eh, para penerima yaitu penyedia Telkom maupun PLN. Nah, Bapak Ibu dan Ibu, mohon perhatian yang selama ini melakukan pembayaran Ya, yang selama ini melakukan pembayaran menggunakan UP, maaf ya Bapak Ibu ya, melakukan pembayaran menggunakan UP, maka mulai bulan tagihan bulan September yang dibayarkan Oktober sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan UP ataupun LS. Nah, LS yang eh, apa namanya seperti biasa ya, tapi menggunakan LS dengan platform pembayaran pemerintah. Oleh karena itu, Bapak Ibu khususnya yang melakukan pembayaran dengan UP, mohon diperhitungkan kembali UP-nya agar nanti setiap bulannya Bapak dan Ibu pada saat akan melakukan revolving tidak kesulitan untuk mencapai minimal 50% dari UP. Jadi silakan hitung kembali kalau misalkan memang terdapat kelebihan dari UP, silakan menihilkan sebagian, dinihilkan di SPM ya. Jadi dipotong di SPM saja Bapak dan Ibu. Jangan di store. Kalau di store nanti Bapak dan Ibu nilai kinerja untuk pengelolaan UP Bapak dan Ibu akan berkurang. Oleh karena itu nanti dipotong saja di SPM. Begitu juga Bapak dan Ibu yang membayar eh, tagihannya menggunakan auto debit di kartu kreditnya. Jadi ada sebagian yang melakukan auto debit ya Bapak dan Ibu kan dengan kartu kreditnya. Nah, mulai saat ini Bapak dan Ibu pembayaran yang dilakukan melalui kanal-kanal selain P3K ini Bapak dan Ibu dihentikan. Jadi silakan dihentikan untuk auto debitnya dan agar nanti dapat dilakukan dengan hanya satu yaitu platform pembayaran pemerintah. Dan mungkin demikian yang dapat disampaikan mewakili Kepala KPPN Banjarmasin pada kesempatan ini Bapak Fani Varianto ada agenda yang lain menyampaikan salam kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan acara untuk mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berfoto terlebih dahulu ya. Silahkan siapkan pose terbaiknya pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum on cam, diharap untuk on cam terlebih dahulu ya. Baik, saya cek dulu apakah sudah banyak yang on cam. Hmm. Untuk operator, saya minta tolong di screenshotkan. Foto akan dimulai pada hitungan ketiga, Bapak Ibu. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya Bapak Ibu tetap berpose ya. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas posenya pada pagi hari ini yang tampak berbahagia semua ya. Izin mengingatkan juga untuk yang belum memakai virtual background dan mau melihat materi dapat diakses di alamat Linktree slice acara 045. Selanjutnya, karena mungkin kita semua sudah penasaran, apa sih PPP itu? Barang baru seperti apa lagi PPP ini ya yang akan menjadi hal baru di proses bisnis pencairan anggaran? Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada Mas Abi selaku narasumber pada pagi hari ini dipersilakan. Terima kasih MC. Tes Bapak Ibu. Bentar. Apakah suara saya terdengar? Oke. Tes. Terdengar Mas Abi. Ah, terdengar ya. Nah, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan ya untuk mengikuti menghadiri undangan kami ya terkait pendampingan pembayaran implementasi platform pembayaran pemerintah atau P3 ini. Jadi di sini kita juga apa namanya untuk platform pembayaran pemerintah ini merupakan istilahnya kebijakan baru ya di pelaksanaan anggaran karena dihitung mulai nanti untuk pembayaran belanja rutin dari jasa itu nanti dilakukan melalui Sakti. Sakti secara langsung ya, secara terinterkoneksi langsung dengan Sakti untuk tagihan-tagihan yang berkaitan dengan belanja daya dan jasa, baik itu Telkom dan juga listrik di PLN. Nah, jadi di sini kita nanti sebenarnya bukan cuma ketemu sekali ya. Jadi di sini kan untuk acara pada hari ini itu adalah pendampingan pra pembayaran ya. Jadi kita masih belum sampai dengan pembuatan SPM. Jadi sebenarnya nanti ini konsepnya nanti sebenarnya ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian ini untuk di kita praktek bersama gitu, untuk praktek bersama tata cara penginputan ID pelanggan, baik itu Telkom atau listrik, sampai dengan pengimportan, melakukan impor data suppliernya. Setelah itu sudah selesai. Jadi, karena ini pra pembayaran, jadi kita masih tahap persiapan. Jadi sebenarnya untuk langkah dan agenda kita pada hari itu nggak banyak, tapi yang mungkin jadi kendala bisa jadi ya, mungkin kendalanya itu mungkin terjadi pada saat nanti penginputan ID apakah ter sudah masuk ke database Sakti atau belum gitu nanti. Nah, sebenarnya untuk proses penginputan ID sampai dengan SPF sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya bisa aja baca juknis yang udah kami share di materi kan, tapi dalam hal ini kami juga membuka itu pendampingan. Jadi ini nanti akan ada pendampingan terkait pembayaran yang akan dilakukan hari ini. Nanti juga ada pada bulan Oktober nanti ya dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu pendampingan antara rentang tanggal itu pendampingan terkait pembuatan SPM-nya. Pembuatan SPM P3 ini. Jadi nanti lebih banyak di praktek sih. Tapi kita coba lihat materi dulu ya biar tahu gitu gimana apa sih terkait tentang P3 itu. Hmm, oke ya. Jadi sebenarnya kayaknya kemarin ya pada tanggal 2 18 September kemarin itu ada ya ikut acara Kanwil DJPB ya hari Rabu itu yang banyak ya materinya terkait gaji, terkait revisi anggaran dan segala macam. Termasuk diantaranya kemarin juga udah disinggung terkait transaksi common expense atau belanja rutin melalui platform pembayaran pemerintah. Ini kita pengenalan dulu sebelum kita praktek ya. Prakteknya insya Allah nggak lama, tapi nanti kita nanti lebih ke pengecekan apa ID pelanggannya aja. Jadi untuk platform pembayaran pemerintah ini itu adalah interkoneksi sistem antara core system dengan sistem pendukung, sistem mitra dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah. Apa itu core system? Core system keuangan itu kan ada SPAN, ada Sakti dan juga ada gaji. Jadi rencananya dari core system ini kita bisa melakukan beberapa pembayaran, di antaranya itu untuk pembayaran
uh, common expense ya belanja rutin seperti PLN Telkom, terus juga nanti perjalanan dinas, adanya pengadaan sederhana nanti mungkin bisa di ke depannya itu mungkin lebih ke DigiPay ya dikoneksikan nanti antara Sakti dengan DigiPay. Sementara ini kan DigiPay dan Sakti itu kan masih belum terkonek ya. Jadi kemungkinan besar di kedepannya nanti itu bakal dikonekkan. Terus juga terkait bantuan sosial dan juga lainnya. Untuk kondisi kita pada saat ini itu transaksi yang sudah istilahnya sudah launching ya, sudah berjalan sampai saat ini adalah terkait pembayaran gaji dan juga nanti Common Access sebenarnya sudah berjalan di kami di Kementerian Keuangan sebagai Satker Piloting. Jadi di kami di Kementerian Keuangan itu semua Satker Kemenku itu sudah menerapkan pembayaran belanja dari jasa ini melalui udah melalui P3 udah. Nah, Satker mengikuti mulai pembayaran September ini. Jadi untuk kondisi saat ini adalah pembayaran gaji dan common expense sudah berhasil gitu ya dilakukan melalui P3. Rencananya ke depannya nanti di P3 ini bakal ada belanja-belanja lain yang ditambahkan. Untuk mitranya juga PLN dan Telkom sudah berhasil ya dikoneksikan juga dengan Sakti. Kedepannya juga ada nanti marketplace perbankan, terus juga terkait dengan penerbit kredit pemerintah juga nanti bakal dikoneksikan juga melalui apa? Melalui Sakti, dan juga SPAN. Tujuannya apa? Tujuannya biar sebenarnya lebih tertib. Jadi kan untuk P3 sendiri ini juga sudah dilaksanakan ya di Kementerian Keuangan. Nah, dari Satker Kementerian Keuangan ini nggak ada itu istilahnya apa telat bayar listrik, telat bayar telepon karena untuk jadwal-jadwal pembayaran itu sudah terancang secara detail. Nanti bakal dijelaskan di slide berikutnya ya. Ini untuk dasar hukum bisa di skip aja nanti bisa dilihat di materinya. Kita refresh soalnya kemarin juga udah anu kan udah apa? Udah dapat materi ini ya pas acara hari Rabu minggu kemarin. Jadi kita skip aja untuk yang secara apa ya tekstual gitu. Nah, ini juga, nah ini jadi di kondisi sekarang ya perbedaan antara P3 dengan kondisi sekarang. Di kondisi sekarang itu kan untuk PLN dan Telkom itu sistemnya masih tersendiri gitu, masih apa tidak terkonek dengan Sakti. Terus juga tagihan telepon dan listrik itu didapatkan dengan cara beragam. Ada yang bentuk surat, ada bentuk kwitansi, ada bentuk invoice segala macam. Jadi beda-beda antar satker. Terus juga dokumennya masih berupa cetak fisik. Nah, dan juga berkasnya masih diantar ke KPPN. Nah, ke depannya melalui P3 itu PLN dan Telkom itu semua apa dengan input ID pelanggan di Sakti itu bakal terinterkoneksi langsung dengan sistem PLN dan Telkomnya. Sehingga pada saat nanti tanggal 7 atau tanggal 8 Oktober itu Satker udah bisa nyetak eh, tagihan telepon atau listriknya di Saktinya langsung. Dan juga karena dia sudah apa dapat dokumennya dari Sakti, maka dia juga nanti bentuknya itu dalam bentuk dokumen dengan tanda tangan elektronik. Nah, karena sudah tanda tangan elektronik, maka berkasnya nggak perlu lagi disampaikan ke KPPN, nggak perlu dilampirkan di SPM gitu. Karena dia sudah terkonek dengan Saktinya di kedepannya untuk P3 ini. Nah, jadi ini baru kita ya ada beberapa progres tahapan di P3 ini. Jadi tahap satu tuh kita sudah berjalan ya, yang yang berjalan itu terkait belanja gaji dan belanja operasional. Nah, diharapkan pada bulan Oktober untuk pembayaran September ini sudah udah selesai untuk tahap satunya. Karena gaji kan juga udah bayar di gaji web masing-masing ya, di gaji web yang juga terinterkoneksi langsung dengan Sakti gitu, input ADK-nya langsung dari Sakti. Nah, tahap 2 nanti Tukin kita juga udah mulai jalan ya untuk Tukin, walaupun masih ada Tukin-Tukin yang mungkin bisa dilakukan melalui interkoneksi ya, tapi intinya Tukin, uang makan, uang lembur itu juga nanti dilakukan melalui P3 juga, melalui gaji web ya. Itu juga udah. Terus nanti tahap 3 rencananya bakal yang dikoneksikan ya ke Sakti atau SPAN itu adalah belanja perjalanan dinas, belanja pengadaan sederhana ya yang enggak kompleks seperti proyek atau apa pengadaan dengan jumlah yang besar tuh enggak. Jadi belanja-belanja kecil kayak di DigiPay nanti juga rencananya bakal dikoneksikan juga ke P3 ini. Terus juga untuk belanja bansos dan banper itu juga nanti sistemnya bakal terinterkoneksi di core system Sakti, SPAN dan
gaji web. Ini tadi yang apa perubahan mendasarnya ya terkait platform P3 ini di pembayaran belanja rutin common expense yaitu untuk data tagihannya dia nanti terhubung ke Sakti, terus Satker udah bisa bikin SPP secara langsung gitu, secara narik data dari Saktinya aja. Yang dilakukan cuma sekali sekali gitu, cuma input ID pelanggan dan juga nomor meternya atau nomor meternya ya. Mm-mm. Nah, ini untuk schedule-nya, untuk tanggal-tanggal penting ya terkait common expense di platform pembayaran pemerintah. Jadi kita pada mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 September ini ya, tanggal terakhir pembayaran, itu Satker diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran atau perubahan ID tagihan. Jadi tanggal 21 sampai 30 itu melakukan pendaftaran. Dalam hal ini kita kan melakukan pendaftaran ya, karena kan kita melakukan baru pertama kali ya melakukan pembayaran common expense ini di Sakti. Jadi untuk pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 September untuk penginputan ID. Jadi ini masih panjang waktunya, tapi diharapkan di hari ini tuh bisa gitu untuk bisa lah untuk nginput ID ID pelanggan dan meterannya, nomor meternya. Terus untuk tagihan dan dokumen PDF dari PLN atau Telkom itu mereka mempush ke saktinya itu dari tanggal 7 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya untuk tagihan September tanggal 7 Oktober nanti itu dari PLN atau Telkom itu mereka ngepush dokumen tagihannya ke Sakti. Terus besoknya pada tanggal 8 Satker udah bisa download tagihan dari Saktinya itu dari tagihan PLN atau Telkomnya langsung dari Sakti dari tanggal 8 Oktober nanti rencananya. Nah, dari tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 13 itu Satker bikin SPP dan sampai juga SPM eh, common expense-nya itu belanja listrik atau teleponnya. Nah, jadi lebih teratur ya, nggak beda dengan kondisi sekarang gitu yang satker kadang bisa jadi udah telat bayar listrik malah ngajuin SPM-nya. Nah, dengan adanya P3 ini dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13, kalau tanggal 13 hari libur maka maju ya. Di tanggal sebelumnya, maka dari tanggal 8 sampai tanggal 13 itu satker diwajibkan buat bikin belanja rutin, belanja listrik atau telepon. Terus untuk SP2D-nya diterbitkan tanggal 18. Heeh, untuk untuk belanja listrik atau telepon nih. Jadi lebih teratur ya rencananya dan juga lebih gampang sebenarnya. Ini sudah berjalan juga di kami di Kementerian Keuangan. Jadi dari prakteknya sendiri udah lebih gampang sebenarnya untuk belanja dari jasa ini. Nah, ini tadi ini mendetilkan yang tadi ya dari tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Dalam hal ini tanggal 30 September untuk bulan ini itu Satker diwajibkan untuk melakukan penginputan ID pelanggan atau nometernya. Dilakukan sekali saja kecuali ada perubahan. Kalau ada perubahan bisa dilakukannya di tanggal 21 sampai akhir bulan juga. Kalau misalnya apa misal ID-nya A01 terus bulan depan ubah A02 maka harus tunggu tanggal 21 sampai 30 dulu baru bisa nginput A02 tadi gitu. Hanya gedung kantor dan rumah dinas tidak berpenghuni yang dibayarkan. Karena kalau berpenghuni yang bayar listriknya ya orangnya, bukan kantor. Terus ini eh apa ini? Floating meeting. Nah, ini tagihan itu akan diterima setiap tanggal 8 pada aplikasi Sakti itu yang bakal kejadian ya nanti kalau misalnya sudah melakukan perekaman ID di Saktinya. Hmm.
Data detailnya lengkap nanti menunjukkan bulan tagihan pada P3-nya, terus juga nanti di dokumen itu akan ada tanda tangan elektronik. Mm. Dan itu tidak perlu di print, boleh di-download sebagai arsip bulanan pada perangkat masing-masing untuk arsip internal. Tapi dia tidak menjadi kewajiban Satker ya untuk melampirkan itu di SPM. Terus ini eh, apa saja sih yang dilakukan oleh Satker? Nah, ini nanti kita coba praktekkan ya. Tapi cuma map sampai mapping COA. Jadi mapping COA itu satu kali aja di awal. Satker perlu melakukan penetapan akun mana gitu. Jadi sama kayak PPNPN ya, cuma netapin akun belanja daya jasanya dibayarkan melalui akun COA mana gitu. Ah, Ya, terus paling lambat dibikin tanggal 13, dilakukan pengujian oleh PPK sama. Jadi ini untuk pembuatan SPP SPM kan tetap jelas dilakukan pengujian oleh PPK dulu walaupun sudah terinterkoneksi dengan Sakti ya, tetap harus melakukan pengujian oleh PPK-nya melalui pembuatan SPP. Terus bisa juga cek ulang kalau total tagihannya itu udah betul apa enggak. Kok bulan misalnya bisa dilakukan perbandingan dengan tagihan-tagihan bulan-bulan sebelumnya. Nah, beberapa field pada SPP atau SPM itu sudah terisi otomatis, jadi dia akun dan uraiannya juga otomatis dari Sakti, nggak perlu diedit-edit lagi. Terus dari Sakti kita sudah TTE juga, jadi nanti bisa setelah validasi juga bakal terbentuk TTE SPP atau SPM. Dan SPM-nya disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 13 tiap bulannya. Kalau tanggal 13 hari libur, maka hari sebelumnya. Ini ini ketentuan general aja ya. Jadi sama kalau SPM-nya tetap disampaikan maksimal jam 3 setiap harinya sesuai jam layanan KPPN. Terus Satker ya ini proses biasa ya. Jadi setelah SPM disampaikan, Satker itu apa Ya, lagi. KPPN bakal Ya. menjadikan itu SP2D, bakal menjadikan SP2D terus SP2D-nya dapat dicek di Omspan. Nah, ini kendala yang ditemui ya pada awal implementasi yaitu terkait konsep pairing. Jadi nanti Satker akan kebingungan mengenai konsep pairing sampai berapa siklus ya karena akan ada tagihan yang telepon dan IndiHome-nya itu bakal menjadi satu ya, bakal jadi satu bundling. Tapi tetap kewajiban Satker adalah merekam ID telepon dan ID IndiHome-nya dua di saktinya. Terus ini apa maksudnya kendala-kendala yang temui ya sejak implementasi kita di P3 ini terus juga ada kantor PLN gitu nanti ngubungin satkernya itu ini kasusnya ada PLN ngubungin ke satkernya sekitar tanggal 20 katanya belum bayar. Jadi itu juga dapat nanti koordinasi juga dengan di KPPN ya kalau misalnya ada kasus kayak gitu. Terus juga double bayar gitu. Ada tadi auto payment, makanya tadi sudah dijelaskan juga oleh Patris kalau misalnya ada auto debit gitu harap nonaktifkan auto debitnya sebelum bikin P3 biar nggak double bayar untuk listriknya. Untuk SPP SPM sendiri IP3 ini nanti juga sudah masuk ke to-do list ya. Jadi diharapkan susah banget gitu untuk melupakan pembuatan SPM-nya. Jadi kalau misalnya belum bikin SPM, nanti bakal ada tuh notifikasi di beranda saktinya ya bahwa belum bikin SPM Common Expense P3 gitu. Terus kasusnya gagal TTE itu juga paling terkait gangguan di TTE-nya aja ya. Nah, kalau misalnya ada kendala-kendala seperti di atas itu bisa bertanya ke HIDJPB atau ke KPPN setempat. Oke, ini masuki praktek ya, masuki praktek. Jadi saya sih pas lihat ini kemarin itu apa niatnya pengen kita apa istilahnya ada yang sukarela gitu untuk share screen sendiri terus yang lain ngikutin cara penginputannya biar nanti kalau misalnya ada kendala baru share screen lagi. Jadi di sini saya mohon ya untuk kerelawanannya gitu, kerelawannya untuk apa
bisa share screen terus praktek di sini dilihat teman-temannya. Nanti teman-temannya juga ngikutin untuk apa untuk merekam ID pelanggannya ini. Nanti saya pandu. Ada yang mau share screen silakan. Kalau ada apa yang mau sebelum saya tunjuk gitu. Soalnya ya itu kan saya tidak punya sakti Bapak Ibu ya. Saya tidak punya sakti Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa melakukan penginputan di saktinya, di Pandu Sakti juga apa? Saya juga nggak bisa melakukan penginputan karena saya nggak tahu ID pelanggannya. Jadi makanya karena demikian maka saya apa? Konsepnya adalah kita bareng-bareng dan satu yang jadi contoh gitu di depan istilahnya kalau ini kelas ya, yang ada yang di depan gitu nyontohin caranya, terus yang lain ngikutin. Nah, oke ada yang mau nggak? Kan sekalian saya pandu juga, jadi apa lebih lebih mudah gitu ngerjainnya. Silakan ada yang mau saya screen saktinya. Izin Mas, Satker 723019 boleh? Oh iya, silakan Bu Rizka. Kalau mau apa mau share screen, silakan saktinya penginputannya. Mm-mm. Nah, ini coba lihat ya dari Satker Bu Rizka. Untuk sakti yang kita gunakan adalah sakti operator pembayaran. Makanya kemarin di undangan kami minta operator pembayaran ya yang bisa hadir untuk melakukan penginputan ID pelanggannya. Jadi cuma ada tiga agenda ya. Jadi ID pelanggan, import supplier, dan mapping COA. Nah, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah perekaman ID pelanggan di Saktinya. Jadi untuk perekaman ID pelanggan ini kita masuk ke menu pembayaran, referensi, referensi data pelanggan. Jadi Bapak Ibu udah sampai sini ya, coba ya. Kita tunggu dulu. Udah sampai sini semua ya. Masuknya ke menu ini. Oke ya, udah masuk menu sini. Selanjutnya datanya masih kosong karena belum pernah dilakukan perekaman. Jadinya ya apa? Silakan lakukan rekam. Terus pilih jenis layanannya. Di sini kan ada Telkom, ada PLN. Untuk Satker Bu Rizka sendiri apakah ada keduanya ada ya? PLN aja Mas untuk Oh, saat ini. PLN aja ya. Ha, ha. Jadi silakan input nomor meternya. Selanjutnya klik cari. Nomor meter tidak ditemukan ya. Bentar. Nah, ini kan baru-baru yang contohnya aja ada kendala gitu kan. Jadi lebih lamanya bakal kemungkinan di sini sih. Ini betul nomor meternya ya. Hmm. mm-mm. Soalnya dia harusnya terkonek gitu. Tapi sebelumnya ada yang berhasil nggak? Ada yang berhasil nggak dari yang lain? IndiHome berhasil. Telkom berhasil, Mas Abi. Hmm, Telkom dulu. Tapi ini contohnya nggak ada Telkom sih. Ya, satker lain dulu aja ya. Jadi ini saya lihat cek infonya juga dari pendampingan ini. Katanya untuk PLN itu nanti dicoba untuk apa? Untuk nanti jam 9 WIB ya. Jadi coba nanti mungkin sekitar jam 10-an ke atas gitu untuk PLN. Jadi kalau yang bisa Telkom bisa ya, pada bisa ya IndiHome ya. Jadi pada bisa ya untuk IndiHome.
Jadi tapi untuk Bu Rizka sendiri nggak ada ya untuk yang Telkom ya? Iya, Izin? Mas Abi bukan Telkom, kita pakai Fibernet. Apa Ibernet nggak lewat P3 artinya. Cuma yang untuk lewat P3 cuma PLN sama Telkom aja ya. Iya, siap. Nah, Berarti nah. ini stop Belum share bisa ya, stop share dulu aja. Jadi nanti dicoba lagi sekitar jam jam 10. 9 ya 10 ke atas. Oke, makasih Hmm. Mas Abi. Ya, ada yang mau share yang berhasil tadi? Yang Telkom dulu aja, Mas. Iya, iya, ya. Telkom dulu aja ya yang berhasil ya. Bahkan coba yang bisa ini siapa tuh nih? Ya, no, yang di chat nih ya. Ini ada beberapa di chat kan. Yang bisa IndiHome ya coba Bu Yusni deh. Coba kalau bisa share screen. Oke, bentar Nah, ya, Mas. nah Saya Telkom berhasil siapkan ya. ya. Telkom pada berhasil. Coba yang Telkom dulu aja, yang lain pada Telkom. Dia Hmm. otomatis dia bakal nah itu kan ada tuh nama ID pelanggan Iya, memang masuk. kosong ya, memang kosong tapi nama pelanggannya udah ada otomatis gitu muncul kalau di Saktinya. Nah, kalau gitu sudah klik simpan aja. Oke. Hmm, hmm. ID pelanggan kosong. Oh, nggak masuk, Mas. Nah, ini juga sama juga. Ada yang berhasil simpan nggak ya? Martapura bisa, Mas. Coba dong Bu Yusi coba lagi dong rekam dulu coba. Nah, ya kan ini kendala-kendala utamanya memang di sini karena terlalu banyak kan ID itu tiba-tiba langsung gitu. Coba cari. Nah, ada yang berhasil tersimpan kan? Nggak Beda lagi bisa. ya. Nol depannya coba. Tadi itu berhasil kan ya Coba. muncul nama Tadi pelanggannya. berarti ya. Sebentar, Mas. Mm-mm, Saya copy paste aja. mm-mm. Ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Nah, Nah, simpan berhasil. coba. Coba Coba simpan. simpan. Nah, Pelanggan coba tidak ditemukan. sampai nol depannya ya. Enggak, Coba nomor yang lain. 12 digit. Satu, dua, bentar. Coba cek dulu tuh digitnya berapa ya. Bentar, tunggu dulu. 0,26, 0235. 0511 bisa. Coba nol pakai nol depannya, Bang, Bu. Nol depannya. Mana ya? Mm-mm. Cari. Tidak temukan malah ya. Masih temukan. Coba dilihat aja. Coba Saya cari. coba lagi ya, Mas. Hmm. Ya, TU otomatis. Nggak Nah, masuk. berhasil ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Dicoba lagi dong. Tadi ada 4 ya. Coba semua dulu. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Ternyata dari kasusnya ini. Padahal kemarin udah ngisi inventarisasi semua ya. Itu tuh juga PLN yang diisi inventarisasi ya. Bukan Telkom. Mm-mm. Nah, Bisa. coba lagi yang lain. Nah, bayar itu di sini juga sih, pasca doang kan ya. Pasca aja. Nah, Nah, bisa berhasil semua, semua Mas. ya. Udah semua. Ya, Nah, berhasil. jadi dicoba coba ya. Yang jelas masuk IndiHome bisa ya. Jadi kalau sudah bisa ya, nih apa? Ada yang kendala nggak dari Telkom masih? Ini dulu. Sebenarnya langkahnya singkat kita pada hari ini sebenarnya. Cuma lebih kendalanya di sini nanti, yang di ID-nya ini. Oke. Izin bertanya Mas Abi, Ya, betul. Siap. kalau untuk tagihan internet IndiHome dan telepon itu kan kami jadi satu ya. Nah itu Hmm. untuk perekamannya di sini gimana? Apakah Dua. tetap direkam terpisah? Itu ada apa ID pelanggannya sama kah? Satu kah? ID pelanggannya itu Dua kan kayaknya? ya ada dua, tapi Nah, untuk bill-nya itu jadi satu Mas. iya.
Itu pairing namanya, sistem pairing namanya. Oh Jadi di gitu. input tetap dua ya, nanti tetap di input dua juga di saktinya. Jadi nomor telepon satu, terus yang nomor Ya, IndiHome-nya satu gitu ya. iya, iya. Ha. Oke, siap. Makasih, Mas. Mm. Jadi ini kalau sudah nggak ada kendala ya, nah selanjutnya itu Izin adalah, Mas, ya betul, siap. Eh, ini kan ada yang di setter kami tagihan itu nomor telepon tuh. Hmm. Nah itu gimana ya cara inputnya? Tadi ada yang berhasil pakai 0511 bilangnya gitu tadi itu. Oh iya, Pakai nomor saya coba. teleponnya, dicoba Oke, dulu. saya coba Ah, dulu. ah, ah. Nomor Masih. teleponnya itu kan ada dua ya, nomor telepon atau nomor meternya kan untuk Telkom gitu. Mm. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai apa perekaman ID, ya, ID pelanggan tidak ditemukan. Hmm, Telkom berhasil. Nanti kita coba. Nah, saya coba lanjut dulu ya. Jadi, Mas set, Abi, maaf. hmm, Kalau ini untuk tagihan Telkom, hmm, seperti PN Banjarbaru itu kan memang ada 3 tagihan, tapi hmm. dalam 1 bulannya itu hanya uang beban aja, jadi 34.000 seperti itu. Nah, apakah itu memang tetap harus pakai LS? Maksudnya harus tetap pakai pakai aplikasi ini PP3K ini? Tapi Karena kan biasa, tapi untuk Telkomnya apa? Dapat tagihan dari Telkomnya kan ya iya biasanya. dapat Nah, tagihan, sama. Pokoknya cuman intinya untuk kalau setiap kali dapat tagihan dari Telkom atau PLN itu karena pembayaran melakukan P3 ini. hmm, Berapapun nilainya berapapun. Jadi tetap oh melakukan gitu. penginputan. Mm-mm. Apa apa ini nanti dijadiin satu dengan tagihan internet, karena kami internet ini kan saat ini bagi dua tuh tagihannya, ada Astinet sama ada IndiHome. Tapi Hmm. kalau untuk selama ini kan kami pakai LS, nanti invoice-nya jadi satu. Itu seperti apa Hmm. ya, Mas? Ya, Asinet enggak lewat P3 sih. Oh, Asinet berarti nanti enggak lewat P3. kalau nggak lewat P3 berarti nanti kami minta bill terpisah ya gitu untuk khusus Iya, di home-nya. untuk Astinetnya. Iya. Ya, ya, kan ini kan Nah, untuk Telkom kan di sini. berarti yang kami input nanti itu untuk tagihan IndiHome-nya aja sama yang Telkomnya itu. Karena kami Telkom itu ada 3 mata, Mas. Apa itu Hmm. dibikinkan masing-masing kah atau sekaligus atau seperti apa? Karena satu, Untuk nomor meternya tuh ada beberapa, nggak sih? kalau untuk telepon ada 3. Nah, Nah, nah dari ya, dari ketiganya ini kita masih hanya 34.000 karena uang beban aja. Nah, ya, pertanyaannya ya. itu seperti apa? Nanti masing-masing SPMK senilai 34.000 itu tuh Enggak, seperti apa, kalau Mas? untuk SPM nanti digabung jadi satu. Oh, Digabung jadi satu nanti. Tapi untuk apa? Untuk ID pelanggan ID-nya itu di input mm-mm. masing-masing. Iya, iya, iya. Hmm, Oke, oke. Oke, Mas, nanti mungkin kalau masih hmm, ada yang kurang jelas biar saya by ya, Jati aja. ya, ya, ya. Nah Iya, ini kan terima kasih, sudah Mas. nih inputnya kayak seperti ini. Kalau misalnya sudah berhasil input, nah untuk perekaman ID itu sudah selesai. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke penginputan suppliernya, import data supplier. Jadi kita masuk ke import data supplier, caranya seperti biasa di komitmen. Jadi cuma 3 langkah kita pada hari ini sebenarnya yang kita lakukan. Jadi coba ke komitmen Bu Yusni. Ini juga bisa ya, walaupun ini untuk komitmen bisa ya dilakukan walaupun istilahnya belum berhasil gitu untuk apa untuk input ID pelanggannya karena ini nggak berhubungan. Beda sama mapping COA. Kalau mapping COA harus ada apa? Harus ada ID pelanggannya dulu di menu komitmen, upload import, terus ke menu import supplier interkoneksi span. Nah, ini nanti untuk supplier yang digunakan adalah supplier PLN atau Telkom dari kantor pusat, bukan lagi di PLN daerahnya. Hmm. Nah, jadi masuk ke kode KPPN 045 di KPPN Banjarmasin. Terus klik tipe suppliernya tipe 2. Masukkan nomor rekeningnya Nomor 990. Nomor rekeningnya ini saya sebutkan. Mhm. 990. Nih saya coba tulis nanti ya. Nomor rekening ini coba tulis di chat untuk semua. Ini untuk PLN
Jadi untuk suppliernya sama ya semuanya, semua satker itu sama sekarang untuk pembayaran 345 42. Ada saya punya filenya. Kenapa harus ribut? Punya filenya. Bentar. Ini saya tulis aja. Nah, nah, sebenarnya ada di Juknis ya. Jadi ini di Juknis yang PDF Juknis. Nah ini. Ah, nah, saya di copy 99 nih. Makanya ada filenya, aku malah saya ngetik sendiri. 990 12354 nolnya berapa kali nih? 8 kali. Nah, cari. Nah, klik pilih yang centang pilih itu, impor. Nah, sudah selesai. Terus yang Telkomnya lagi. Masukkan juga nomor rekeningnya. Mm-mm. Nah, setelah impor supplier, mapping COA udah selesai. Kita hari ini sebenarnya. Nah, udah. Coba cek di ruh suppliernya. Apakah data suppliernya sudah ada? Nah, udah ada muncul PT Telekomunikasi Indonesia dan PT PLN Persero. Nah, itu nanti yang dipakai otomatis juga sih, nanti otomatis juga pas bikin SPP sih. Tapi ini untuk supplier yang digunakan nanti untuk pembayaran P3-nya ini. Nah, sekarang kita ke langkah terakhir yaitu mapping COA. Mapping COA itu di menu pembayaran, referensi, Nggak bisa. nggak Jaringannya bisa. kayak nih, Mas. Ya, jaringannya kayaknya itu. Jadi kita masih belum sampai bikin SPM ya, baru ngerekam COA. Coba di reload aja. Coba sampai ID-nya aja Bu Yusni. Yang di itu apa? Alamat situsnya itu sampai sakti.kemenku.go.id aja. Yang garing TA itu dihapus saja, garing TA-nya itu. Dihapus aja semuanya ya. Ya. Nah, coba ke pembayaran. Ini langkah terakhir udah kita hari ini. Referensi, mapping, COA. Nah, ke bawahnya. Terus P3 kok nggak muncul ya? Tab P3 pada list COA pilih akun. Cari nomornya nggak ada ya? Klik di cari nomor itu. Nggak Nggak bisa ya? nyala dia, Nggak Mas. bisa Nggak nyala nyala. dia. Kok kosong ya? Mas Abi, jangan cepat-cepat. Ya, ya, ya. Nanti kita juga nunggu juga. Nggak muncul ya? Saya refresh ya, Mas. Boleh, boleh. Sudah. ID PLN atau ID Telkom. Pembayaran referensinya PNKSM dan B3 pada list COA pilih akun tindakan ID. Iya. Bentar. Saya coba tanyakan mapping COA ya. Belum muncul ya, ID P3 belum mapping. Coba buka Teams dulu. Saya Bu Yusni ya, jadi ini udah angkat terakhir Siap. sih. Ya, coba yang lain dulu coba. Hah? Bisa. Apa Pak Lidi? Pak Lidi bisa kah itu? Ada Pak Lidi bisa kah? Pak Lidi bisa. Halaman selanjutnya. Oh, bukan. Bukan ya. Bentar. Nah, mungkin yang lain dulu ada kendala terkait perekaman ID tadi.
Bu Isi tunggu dulu ya artinya ya. Coba saya tanyakan dulu. Hmm. Yang lain ada kendala terkait perekaman ID dan juga ID Telkom dulu ya, Telkom dan impor supplier. Mohon izin Mas Abi, pada saat Hmm. pengisian nomor rekening yang dicari supplier tadi itu diisi apa ya Mas ya? Itu ada di chat, Oh, udah ada di makasih chat. Mas. Nah, di saya share. Coba saya tanyakan dulu. Ini untuk yang mapping COA. Sudah input ID, nambah nomor ID. Ada yang masih kendala terkait perekaman ID pelanggan? Ya, setelah import supplier itu di melakukan perekaman COA. Ini saya anu juga biar apa bisa anu bisa baca juga yang lain. Nah, melakukan perekaman mapping COA melalui pembayaran pembayaran referensi mapping COA SPM. Nah, ini. Jadi ini langkah terakhirnya sih. Langkah terakhir kita pada hari ini cuma sampai mapping COA. Tapi terus saya tanyakan dulu ya kalau masih kosong. Ketiganya. Iya, nggak ada ya kosong ya. Padahal Telkom udah. Ya, untuk Pak Halidi malah bisa ya. Coba dong, Pak Halidi coba share screen. Coba share screen. Pak Bius ini up dulu ya. Coba dari Pak Halidi katanya bisa ini untuk mapping COA di Saktinya ya. Ya, kalau lancar anu. Hmm, untuk minggu ini fokus pada input ID dulu katanya. Ya, ID-nya. Ini apa? Oh ya ya ya. Nanti kalau misalnya untuk ID yang masih belum bisa, silakan chat ya kode satkernya gitu. Sama nomor ID-nya. Hmm. Izin Mas Abi, Hmm. yang pada saat yang Ruh tadi kan udah dimasukkan tuh nomor rekeningnya, itu kan ada banyak tuh yang keluar tuh, yang dipilih yang mana ya Mas? Coba filter KPPN-nya 045. Jadi Oh cuma ya, satu yang kelihatan. oke. Filter KPPN-nya 045. Jadi nggak perlu OTP supplier lagi. Nanti kalau salah milih kode KPPN harus OTP supplier. Oke, oke. Jadi untuk supplier yang apa? Supplier Telkom dan PLN-nya itu nggak perlu anu ya, nggak perlu OTP lagi ya, karena sudah disediakan. Ini Pak Halidi mana Pak Halidi? Coba tadi share screen. Tadi bisa. Berhasil ya.
Oke, coba ini apa? Ini dari Poltek dia nanya apa sih ini? Ada dari Poliban dari sini. Poliban. Ada chatting saya pribadi sih. Katanya Ya untuk Mas, apa? ya Mas. Hmm, kenapa? Itu pas menginput ID di yang referensi data pelanggannya nggak ada muncul Mas. Referensi data pelanggannya. Coba ini PLN untuk PLN ya? PLN Ya, memang belum. PLN Mas. PLN memang belum. Nanti Oh, dicoba oh jam 10 belum. ke atas. Oh Nah, memang belum. Oh hmm, ya. PLN memang belum. Ya untuk yang kalau Telkom kan di kita tuh Astinet, berarti belum bisa juga Enggak. berarti P3K. Kalau Astinet Oh, tidak melalui P3. P3 Hmm, sekali lagi hmm, P3 ya. hmm, Berarti hmm. masih LS ya. Ya. Oh, Mas. Untuk Berarti BPS untuk yang provinsi coba. saya Ah, share screen. Mas, Mas. Ya, ya, siap. Untuk BPS provinsi bisa share screen mungkin. Kalau yang ada kendala. PLN masih belum, memang belum. PLN PLN memang, Mas. iya, ya. Oh ya belum ya. Oke Nah, deh siap. PLN coba nanti jam 9 WIB ke atas gitu. Semua dicoba. Untuk mapping COA ini sih katanya apa sama juga ya. Karena untuk hari ini tuh, untuk minggu-minggu ini tuh masih ke fokusnya di perekaman ID pelanggannya dulu. Ah, ini baru hari kedua minggu berjalan ya makanya. Tapi jadwal Banjarmasin hari ini bilangnya. Jadi untuk Telkom ada yang kenal dulu nggak? Telkom dulu deh. Ada yang masih ada yang belum bisa untuk perekaman ID Telkom. Tapi uniknya Pak Halidi bisa ya untuk sampai mapping COA. Ada kendala yang Telkom udah rekam semua. Udah bisa. Kalau udah bisa alhamdulillah. Artinya kan bagus. Ya, kalau udah nggak ada kendala di di Telkom. Mm-mm. Apa ini Pak Fauzan? Pilih coanya. Oh, pilih coanya dulu baru dimappingkan. Oh iya ya, coba bisa ke Bu Yusni lagi mungkin coba ke Bu Yusni dulu untuk share screen lagi nunjukin apa? Nunjukin ini ada dari Mas Fauzan nih apa namanya? eh, cara yang benar gitu untuk apa? Untuk mapping COA ternyata pilih akunnya dulu. Jadi ke tadi kan pada ini kan udah pertama langkah pertama kan kita ngerekam ID apa pelanggan Telkomnya. Terus import supplier sudah. Selanjutnya adalah ke mapping COA di menu pembayaran referensi mapping COA SPM. Nah, terus tata caranya klik akunnya dulu, akun apa pilih cari akun belanja listriknya dulu, belanja Telkomnya dulu ya 512 522 211 kayaknya kalau Telkom ya. Nah, itu 522 112 malah ya. Nah, itu baru ke bawah kayaknya. Coba cek ke bawah lagi. Udah muncul nggak? Nah, itu di klik satu-satu pindahkan ke kanan. Nah, ya. Gitu caranya ternyata. Terima kasih Pak Bojan. Saya sendiri juga belum praktek kayak ternyata gitu. Ya, ya, klik itu, klik panah satu, terus semuanya telepon. Bisa nggak sih semua ya ke klik apa yang tanda panah dua itu? Bisa nggak sih semua? Coba telepon. Oh, udah bisa ternyata langsung gitu ya. Nah, langsung. Nah, kalau kanan udah selesai. Udah selesai kita pada kegiatan hari ini gitu. Cuma sama mapping cowok aja. Ini ada pertanyaan ya, coba. Kita import supplier ditemukan. Coba Bu Lucy, coba share screen kalau ada kendala. Mas, ini saya stop ya, Mas Abi. Ya, silakan silakan Mas Bisni. Udah selesai. Kalau misalnya untuk Telkom ya, TPLN nanti coba lagi untuk PLN. Oke, siap-siap. Makasih, Mas Nah, Abi. nah. Untuk BPK Kalsel kalau nggak muncul di P3-nya gimana? Jadi klik akunnya dulu. Klik akunnya dulu. Klik entah itu 52211 atau 112 gitu. Klik data akun teleponnya dulu baru dipindahkan. Baru mappingnya nanti muncul. Untuk Bulusi ada kendala di mana? Atau coba BPK kalau misal mau apa mau share screen silakan. BPK Kalsel.
Ya, jadi sebenarnya nggak ribet kan untuk pra pembayarannya cuma 3 langkah itu gitu. Tapi lebih ke validasi ID pelanggannya mungkin. Telkom belum ada linknya. Karena memang kayaknya udah anu sih lebih ke apa ke PLN yang masih perlu validasi dari PLN pusatnya. Untuk Telkom kayaknya udah aman-aman aja sih. Ini nggak ada kan tadi yang apa yang kendala ya soal ID Telkom. Hmm. BPK ada kendala masih? Kalau bisa share screen aja. Mm-mm. Jadi makanya kita ya semoga nggak lama-lama kan. Kalau misalnya udah bisa keluar jam 10 10 kelar semua gitu, itu aman. Nah ya silakan silakan isi share screen. Silakan aja kalau ada kendala. Ah, belum muncul. Eh 5 akunnya 5221 itu kalau untuk 522111 memang nggak muncul karena itu listrik coba 12. Tadi kan PLN kita belum ada ID-nya, masih belum ada ID-nya. Cuma 522112 akunnya 112. Nah, nggak muncul. Kalau di referensi data pelanggan, coba cek di referensi data pelanggan dulu udah input ID-nya belum? Yang di pembayaran, nggak di pembayaran, Mbak, di modul pembayaran, referensi data pelanggan. Nah, belum rekam ID-nya, nomor teleponnya dulu. Ini langkah pertamanya, ya, Telkom. PLN masih dicoba lagi nanti ya untuk PLN nanti dicoba lagi mungkin jam 10 ke atas. Untuk Telkom dulu coba nomor telepon atau nomor meternya. Di input dulu angkanya. Angkanya di input dulu. Mm-mm. Nomor telepon atau nomor meternya. Ya, nggak apa-apa. Chat aja nggak apa-apa. Nanti saya coba pandu. Jadi apa? Ini di input dulu nomor telepon atau nomor meternya. Iya, nggak apa-apa. Tulis aja 0511 itu. 0511 berapa? Tulis aja. Nah, nanti Bu Siti Elma coba nanti share screen juga ya. Kalau masih belum ditemukan. Oh, BPK tadi kosong kah? Coba nanti di input aja. Bu Siti Elma mungkin kalau mau apa? Mau share screen. Bentar, Mas. Hmm. Jam berapa kan ini? Jam berapa? Kalau di kantor? 11 aja ya. Iya. Hah? Ya, tergantung di Telkom bisa juga. Coba nanti jam 10 ke atas. Nah, ini coba masuk ke saktinya dulu. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Operator, pembayaran. Ini ada yang bocor ya. Coba ini referensi data pelanggan. Oke. Ya, betul. Ini pertama dulu, ID pelanggannya dulu. Terus klik rekam, pilih Telkom, masukkan nomor teleponnya atau nomor meteran. 08 seluler ya Telkom juga ya. Coba, coba ya. 12 coba cari. Karena di situ tercetak 3 orang anak. Kan ada 1 atau berapa yang tercetak? Coba 00 yang 00 tengah tuh hapus saja. 559 227 coba.
Kalau anak kan pada berapa atau rumah dinas kabel. Cari. Nah, Enggak kalau juga. si Alfa aja itu yang Coba yang satunya. Ini nomor telepon kah? Telepon apa gagang kah? yang Nggak tahu Coba. sih, Mas. Nggak tahu, Soalnya coba saya coba. baru. Ya ya, coba nomor meternya dong. Meternya juga dicek. anu ini nah ini apa itu ini nah duduk sobrangnya lucu aja duduk sobrangnya lucu ini kalau dole Oh iya Nah, bisa. coba simpan. tinggi sini nah duduk sobrang Nah, kalau untuk dole supplier sudah belum? Belum. Nah, ya kita selanjut sekalian ya, ngulangin siklusnya lagi. Selanjutnya adalah ke import suppliernya, ke Berarti komitmen. Udah selesai itu. Telkom Telkom udah. kalaunya ada 2, di input 2 juga. Di input 2 juga, coba input aja lagi. Input lagi aja. duduk sobrang senangnya kan dapat dari kalau ini saya kira mau anu bujang juga pengen dikenal ke kono kalau itu. Kenapa? Boleh nih ngomong kan. Nah, Umur 60 tahun. simpan. Ya. Canda ya. Nah, sudah ya, 2 kah? 2 aja. Mati itu. Ya, selanjutnya ke import data suppliernya di komitmen. 55 Nah, terus upload import. Import supplier interkoneksi span. Saya sampai mati. Terus pilih kode KPPN 045. Besok kan mulai pengerjaannya. 045 Banjarmasin, tipe supplier tipe 2. Itu dulu moral ya. Terus masukkan nomor rekeningnya. Ini saya share chat, saya coba share lagi. Masuk planet. Kalau itu Coba share lagi ya. Chat ada sih, tadi saya bagikan kode PLN-nya. Godain jawab 14 tahun. Nah, ini saya kasih lagi. Nah, ini. Masukkan nomor rekeningnya, kopas saja. Paling godain yang umurnya 16 tahun kalau Dia bisa masuk lagi. Aduh, orang ngerti sampai yang ngomong apa. Pak ini Bentar, bentar, bentar. mencariakan yang 17 tahun. Cara ulun terus mencariakan. Saya hanya 15 tahun, 55 tahun, Iya. 60 tahun. Bu Siti Elma juga kayaknya nih ya, yang bocor suaranya. Iya, tahu teman-teman. Iya, lagi di kantor. Iya, judulnya. Rondo yang dinyate. Ya, nah. Coba ya, dia mungkin nggak usah ada suaranya, biar fokus yang lain. Nah, masukkan nomor rekeningnya. Ya, ya, ya. Mas, ya. Cari. Nah, terus klik centang, pilih yang di kolom pilih itu centang, impor. Itu kan PLN. Selanjutnya Telkomnya lagi yang diimpor. Telkomnya. Ada nomor rekeningnya juga Telkom, ganti nomor rekening aja. Yang mana, Mas? Telkom juga saya dibagi di chat nomor rekeningnya. Juga ada di chat ya. Yang 120 101 itu. Coba tulis aja Bu kalau misalnya belum nemu. Nomor rekeningnya diganti. Ini kan baru PLN, yang Telkomnya belum. Nah, itu ada yang share juga share lagi. Yang Telkom. Yang 120 101. Ya, PLN memang belum ya, Bu Reni ya. Nanti. Untuk PLN coba jam 10 ke atas. Coba di paste aja. Nah itu, cari. Nah, baru klik pilih impor. Ya. Coba dimasukin. Bulusi izin di anu dulu, di mute dulu ya. Ya, makasih. Ini sudah, kalau udah coba cek di RUH komitmen, di komitmen RUH supplier. Udah muncul nggak data suppliernya? Nah, sudah muncul ya, 2 Telkom sama PLN. Jadi untuk perekaman supplier udah selesai juga. Nah, selanjutnya baru ke mapping COA di menu pembayaran.
pembayaran. Jadi kita pada hari ini cuma sampai itu ya. Nanti bulan depan baru bikin SPP dan SPM-nya. Jadi ini dulu diberesin pembayaran. Nggak bisa ya. Coba di reload aja. Mungkin yang bocor bisa biar yang lain fokus. Coba yang garing TA tuh dihilangkan sampai sakti ID aja. Ini karena apa koneksinya terlalu lelet sih. Coba yang di alamatnya itu sampai .go.id aja. Ya, sampai .go.id aja. Ya, ya. Nah, baru ke pembayaran. Nah, di referensi mapping COA. Kayak BPK aman ya. Jadi tinggal supplier sama mapping COA. Terus pilih akunnya telepon 522112. Di kolom pencarian itu aja tulis. Di kolom pencariannya itu aja tulis. Coba. Di kolom pencarian yang di atasnya itu 522112. 112. Nah, itu. Klik. Nah, terus dipindahkan ke kanan semua. Klik panah double tuh, yang dua paling atas ya. Coba klik lagi datanya klik lagi. Oh, belum ya? Coba dipancing deh di keluar menu dulu. Kayaknya tuh cuma reload aja, coba ya, reload nggak apa juga reload. Harusnya udah sih kalau misalnya udah centang dua gitu. Pokoknya kalau misalnya udah pindah ke kanan tuh udah berhasil. Coba tulis lagi 522112. Nah, udah ID-nya udah dua ya, udah kanan semua. Nah, udah selesai Bu. Itu untuk Telkom, PLN-nya belum ya. Nanti PLN-nya di anu juga. Jadi untuk Telkom ini udah selesai, udah clear. Terima Nah, kasih, Mas. iya ya. Silakan. Ada lagi yang punya kendala terkait Telkom? Jadi setelah input ID pelanggan, import supplier, mapping COA. ID Telkom ditemukan ini saya coba sendiri IP-nya ya. Coba deh. Saya sekalian bantu juga bagi yang belum bisa. Bentar ya, saya coba buka Sakti lah. Yang belum bisa nih ya. Saya coba. Ada yang masih punya kendala di Telkom? Nah, ini saya coba sendiri. Yang di chat ini. Ada kendala apa? Referensi data pelanggan. Nah, nah, ya silakan kalau ada man 4 mau tanya. Hmm. Terima kasih Mas Abi. Hmm. Kedengaran? Ya siap, kedengaran Pak. Eh, izin menanyakan terkait dengan mapping COA tadi. Hmm. Mapping COA tadi Mbak, Mas. Ya siap. Untuk mapping COA Telkom tadi masuk ke akun belanja listrik. Enggak, Telkom itu belanja telepon. Iya, Kalau di telepon PLN karena Mas Ano awalnya di roh kami itu Telkom itu masuk di akun 5211 awalnya. Oh ya. Apakah ada masalah itu kemudian? Karena itu akunnya belanja, maksudnya itu kalau untuk di busnya sendiri sih itu belanja dari jasa listrik gitu ya disebutkan gitu. Sedangkan kan Telkom dia nggak nyediain listrik.
Iya, enggak. Nah, Nah, ini karena tadi sudah karena berlaku terlanjur PP, ya. enggak PP tadi akhirnya kan Iya. anu tadi Telkom tadi anu munculnya di listrik tadi akun 522 tadi yang ulun rekam tadi di Telkom tadi tapi masuknya di mapping cuannya di listrik. Bisa. Tadi. Enggak. Padahal udah milih jenis apa jenis layanannya kan Telkom. Iya, enggak Telkom. Tapi Mas Arno waktu pembuatan akun pemberian internet tadi itu di akun 5211 Oh, yang awalnya awal internet. pembuatan G. Yang sebelum-sebelumnya Kak, SMS Iya, sebelumnya. yang sebelum-sebelumnya Oh, yang yang tem sebelum-sebelumnya itu artinya ya apa namanya? Untuk pagunya sendiri itu apa? Memang tersedia di 522 triple satu itu kah? iya, enggak memang dari awal 52111 tadi. Hmm, Bentar, ini belanja 52211. Soalnya sini dijelaskan gamblang sih 52211 itu Iya, untuk enggak. belanja langganan listrik, bukan Iya, bukan no, telepon. tadi Jadi masuk kayaknya perkantoran, Mas. iya bisa jadi malah nanti tuh kayaknya bakal harus koreksi SPM artinya yang udah Iya, bisa per koreksi SPM SPM karena kan yang otomatis kalau enggak koreksi tapi SPM itu artinya bisa Pak. direvisi. Bisa dikoreksi SPM nanti yang sudah lalu itu. Jadi pindahkan akunnya dari 522 satu ke 112. Oh iya. Hmm. Berarti pindah tadi mah anu lah masalah apakah boleh menambah akun nanti pas revisi nanti akun telepon tadi di untuk Ditambahkan triwulan pagunya. keempat. Iya, Pagunya. tambah akunnya. Boleh, boleh, boleh. Bisa. Bisa di halaman 3 DIPA Berarti kan? bisa revisi. Iya, bisa halaman 3 DIPA. Oh iya iya, siap Kan siap Will. siap. Oke, berarti bisa masalah. Berarti Ya, kami bisa. enggak salah. Untuk nambahin Berarti pagu di menambah akun. 112 ya. Nambah akun dan nambah pagu di 112 itu kan. Sekarang bayarnya di 112 Iya. terus gitu ke depannya. Yang Iya, lalu kemarin iya iya. harus dikoreksi SPM juga. Oh iya. Hmm. Oke. Hmm. Oke. Iya, itu aja terima kasih Mas Ya, Abi. ya. Siap-siap. Untuk BPS provinsi aman ya artinya untuk ID-nya ya. Tapi untuk yang 859 Kumham nih ya. Kumham ini yang masih belum. Saya juga coba belum bisa sih. Tapi udah betul pada Mas nomor Abi, teleponnya. tes. Siap. Mantiga Mas Abi. Ya siap. Ada apa? Ini apa kami kendalanya nih di referensi data pelanggan Mas Abi. Ya siap. Ini kan masuk ke menu pembayaran, kemudian referensi data pelanggan, kemudian mau rekam itu Telkom pas dicari nggak ada. Coba share screen Pak. Siap. Tunggu. PDAM masih belum. Jadi hanya untuk listrik dan telepon dulu. Internet dulu. Telkom dan PLN dulu. Ya siap. Hmm. Nah kelihatan Mas sudah ada ya screen. Ya siap sudah ada. Oke saya input dulu tunggu. 016. Yang tagihan Asinet sama IndiHome. Jadi nanti Asinet bikin SPM tersendiri. Minta tagihan tersendiri sih. Untuk yang Asinet. Untuk Telkom wajib pakai P3. Karena udah terinterkoneksi. Coba nolnya dihilangin, Pak. Oh dihilangin. Nah, ya kan? Muncul. Oh udah muncul berarti. Ya, simpan aja. Berarti rekam lagi satu ya. Rekam satu lagi, baru apa namanya? Ada dua soalnya. Nah, Oh nolnya hilangin aja berarti ya. nolnya hilangin aja depan. 16, 12. Oke, simpan. Kemudian Impor data supplier. ini keluar dulu berarti ya. Ya, ya. Ini komitmen. Ruh. Bukan ruh di upload impor, Pak. Ya. Oh, berarti impor. Impor. Ya, interkoneksi span. Ini 045. Ya.
Kemudian lagi Mas, Tipe 2. Tipe 2 2, masukkan nomor rekeningnya, ada di chat. Ntar. yang ini Ya. di NRS-nya ini ya. Hmm? Di sini kah? Di nomor rekening, nomor rekening. Oh ini. Oh berarti Ya, ini nomor nomor rekening. rekening. Ini ada nih, saya kopikan lagi. Coba, Oh nah, ya, tunggu. saya kopikan lagi. Nah, ini. Pelanggan. Ya, kota. ID pelanggan ini bukan kantornya. Nama orang malah. Iya, masih oke aja. Nah, Yang mana tuh? nah. Lalu 014 00 326. Cari ya, Mas. Klik cari apa Bukan, Pak. gimana? Untuk kode satkernya kosongkan aja. Oh, sorry. Kosongkan aja kode satkernya. Yang diisi cuma nomor rekening. Nomor rekening juga bukan itu. Nomor rekeningnya saya bagikan di chat tadi. Oh, yang mana? Tunggu. Yang 990 sama 1201 itu. Di obrolan tunggu. Di chat saya baru kirim. Oh ini Iya. PLN PLN 990. dan Telkom ya. Jadi PLN dulu, terus impor, terus Telkom impor lagi. Ini PLN dulu berarti ini ya. Yang 990. Oke. Ini ya, Mas. Untuk SPM-nya di satu kan ada sama Telkom. Ini apa? Beda ya. Tinggal Terpisah apa ya. klik cari ya? Terpisah deh. Terpisah. Ini klik cari ya, Mas. uh, terpisah untuk pembayaran listrik dan telepon. Namun pembayaran telepon berbagai ID bisa digabung ke SPM. Halo. Silakan klik cari ya. Klik pilih, kolom pilih itu centang. Oh ini tambah lagi atau yang Enggak. Yang kanan itu pilih, kolom pilih itu klik impor. Ya. Lanjut berarti yang lanjut yang ini apa Telkom yang lagi pakai? Telkom. Ini berarti ini diganti gitu. Yang nomor yang Iya, nomornya ganti. 425611 ya, saya coba 426911. 0511. Oke, ini impor lagi ya, Mas? Ya. Udah. Coba cek di row supplier-nya. Keluar. Di Row supplier. Komitmen row supplier. supplier. Coba diganti 0511 477 3337. Ini ada Ya, udah ada keduanya aman. Jadi lanjut ke mapping COA. di menu Mapping COA. Di pembayaran, referensi, bukan komitmen lagi, Pak, bukan komitmen lagi. pembayaran. Loading, Mas, tunggu. Untuk Kumham nih ya masih belum bisa ya nih. BPS sudah clear, BPS provinsi clear.
KLHK udah clear juga, udah saya coba. Untuk apa? Untuk Kumham nih ya masih belum bisa nih, belum nemu. Coba sampai alamatnya itu sampai ID aja, Pak. Sakti.kemenku.go.id alamatnya itu dihapus aja yang garing TA itu, yang di alamatnya di atas itu. Coba sampai sakti.kemenku.go.id aja. Yang sebelah kanan yang dia ya itu, Pak, sampai sakti.kemenku ya, sampai .id aja. Yang garing TA-nya nggak usah ya, dihapus aja. Enter lagi. Mm-mm. Pembayaran. Ruh. Mapping coa tadi di mana ya, Mas? Di pembayaran, referensi, mapping COA, SPM. Ya. Terus masukkan kodenya 5, cari yang telepon atau masukkan aja akunnya kalau bingung. Cari di kolom pencarian itu, yang di kolom pencarian yang panjang ya 522112. Nah, itu. Ya. Nah, klik. Coba lagi apa? Hilangkan akunnya aja, hilangkan akunnya. Ya, lagi coba klik lagi 522112. Enggak ya, coba refresh aja. Keluar aja ya, keluar masuk aja, keluar masuk menu. Masuk lagi. Coba. Nah, itu udah ada tuh. Nah, yang atas. Oh, ini. Udah 2 kan. Nah, udah selesai. Untuk Telkom udah selesai. PLN ini coba dicoba ya. Bawa ke bawah, ke bawah, coba ke bawah. Coba ke bawah. Ya nggak, yang bawahnya, yang kanannya lagi bawahnya. Yang tampilan bawah. Ya. Nah, udah selesai? Oh, udah. Oke, siap. Udah. Jadi kalau studi mapping udah selesai. Oke, Untuk terima kegiatan kasih. kita pada pagi hari ini sebenarnya sih. Tapi ini kan baru Telkom. Coba Ya, PLN ya. PLN PLN ya. apakah udah bisa udah lihat di atas jam 10 10. kan? Udah di atas jam 10. Coba Telkom juga ya. PLN Ya, juga. siap, siap. Coba dong Pak, PLN juga. Oh, coba. Oke. Hah? Di komitmen ya. Kartu halo bagaimana? Kartu halo itu Telkomsel. Bagian Telkom kan? Halo bukan. Di komitmen ya tadi ya. Bukan di Eh, pembayaran, Pembayaran. referensi, Referensi ya. data pelanggan. Coba yang PLN lagi. Ini udah di atas jam 10 kan? Masih belum ya? Tunggu ID pelanggannya dulu. Hmm. 22. Hmm. Sebelum bisa ya untuk PLN ya. Hmm. Nggak bisa dicari, Mas. Hmm. Oke, berarti nanti di atas jam 11 ya mungkin ya. Iya, coba dicoba lagi ya. Oke, Oke, oke. Makasih Pak Menteri ya. Ya, Nah, yang lain ada masalah terkait Telkom atau yang baru bergabung mungkin? Kita tunggu Izin mungkin izin sebentar. bertanya Mas Sabi. Siap. Cerita. Eh, Mas, di kami ini untuk langganan IndiHome itu menggunakan akun 52 gabung dengan Astinet ya untuk langganan Hmm. internetnya. Itu apakah harus menggunakan PPP ini atau Yang IndiHome dikecualikan? menggunakan, ya untuk yang IndiHome itu nanti dibayarkan menggunakan P3 ini karena tadi Heeh. tagihannya muncul kan. Untuk Asinet paksa bikin SPM tersendiri, nggak lewat P3 untuk yang Artinya Asinet. akunnya terpisah dong jadinya. Ini kan untuk akun yang 522112 ya. Ya, Nah, akunnya kan kalau yang sama. menggunakan enggak, IndiHome kami menggunakan akun 521111. Ini Listrik malah akunnya ya, anu masuk listrik Bukan, malah ya. dilakukan bukan revisi, keperluan Mas. sehari-hari. Jadi Oh, seharusnya Ya. selama ini Ibu membebankan pada akun yang salah. Jadi langganan daya dan jasa itu ada langganan dan jasa, bukan operasional perkantoran, Ibu. Jadi Ibu harus lakukan revisi anggaran untuk memunculkan pagu itu. Dan untuk selanjutnya Ibu harus menggunakan sesuai dengan ketentuan hmm. cowanya, Bu. Ya, jadi harus ada Hmm. akun langganan daya dan jasa, baik itu
Telkom, kemudian PLN, tagihan air, ataupun tagihan persuratan itu sudah ada akunnya, Bu. Jadi tidak dibebankan ke operasional sehari-hari perkantoran. Dilakukan revisi, Bu, ke Kanwil ya, Bu ya. Atau ke kewenangan Ibu kalau memang masih PLK. satu apa namanya di dalam output yang sama, Ibu munculkan akun itu bisa di kewenangan eh, KPA Ibu. Mungkin demikian, Bu. Gitu. Baik-baik. Heeh. Makasih, Pak. Mohon izin Pak, saya juga tadi sama dengan Ibu tadi. Kami langganan IndiHome itu di akun 52111 dengan langganan internet Pak. Itu apakah harus direvisi atau tidak Pak? Iya, Ibu. Untuk langganan telepon itu sudah ada akunnya, Bu. 52211. Berapa Mas Abi yang untuk telepon Mas Bi? 522112, Pak. Ya, lima dua Tesnya. dua satu satu dua. Ini Dua. Pak, untuk akun telepon kami di 5222112. Kemudian untuk langganan IndiHome itu masuknya di 52111. Di langganan internet Oh, itu gimana? Oh, belum perkantoran ke malah ya. seharusnya sudah ada Izin. ini, Bu. Tinggal dibebankan ke yang Telkom 112. itu, Bu. Karena sebenarnya untuk IndiHome itu sebenarnya langganan telepon itu, Internet. Bu. Telepon Ya, atau internet sih ya, urusannya. telepon atau internet. Izin Mas Abi nambahin Hmm. lagi. Dulu pas menyusun anggaran pun memang dengan pihak eselon 1 2023 itu kami memang menggunakan untuk telepon tuh sama internet sama akunnya 52212. Tapi pas di 2024 itu dari pihak eselon 1 kami malah yang memisah. Kalau untuk internetnya itu tuh harus 52111. Jadi memang per 2024 kami sama Mas. Sepertinya semua satker sama deh karena memang kami pun dari eselon 1 diperintahkan untuk di 52111 untuk IndiHome-nya. Itu. Jadi kalau kasus kayak gitu gimana, Mas? Tapi dapat tagihan dari Telkom juga ya? Dapat IndiHome dapat itu. tagihan. Dari Dapat. Ibu, Telkomnya juga. itu nanti kan di komponennya itu kan tinggal di komponen Ibu ya. Seharusnya memang ke akun yang 5221112 untuk Telkom ya, Bu. Nanti tinggal sebenarnya posnya sudah ada, Bu ya. Telkom juga sudah ada, terus kemudian IndiHome itu dibebankan ke sehari-hari perkantoran. Nah, karena ini platform pembayaran pemerintah, kita mappingnya pakai akun tersebut, maka Ibu geser aja, Bu, untuk yang ke depan dalam beberapa bulan ini ke 5221112 gitu, Bu. Ya, nanti itu dapat revisi kewenangan KPA saja bisa, Bu. Gitu. Oh, oke. Iya. Jadi nanti Izin. biar kami ini kan juga, Bu, apa namanya, inventarisasi permasalahan ini kami sounding ke pusat. Jadi ada beberapa yang memang untuk tagihan Telkom ini, IndiHome dan Telkom ini dipisah gitu kan. Nanti biar jadi apa masukan untuk kantor pusat, biar dilakukan apa namanya sosialisasi ke KL di pusat juga. Nah, tapi seharusnya itu dibebankan ke akun yang langganan daya dan jasa. Ini kan jasa, Bu ya, langganan daya dan jasa. Baik itu jasa internet, jasa eh, listrik, itu kan seharusnya dilakukan untuk eh, bukan di sehari-hari perkantoran. Demikian, Bu, mungkin. Ah, izin bertanya lagi Pak, masih soal yang itu tadi akun tadi masalah jasa internet dan Telkom ya, Oke. telepon itu. Nah, asumsinya kan kalau 5221112 itu kan langganan telepon ya, bukan langganan internet gitu. Nah, ini kan internet kami tuh ada dua tipe ya, ada yang broadband menggunakan IndiHome, ada yang dedicate-nya menggunakan Astinet. Nah, itu kan hal yang serupa. Apakah nanti pembayarannya menggunakan akun yang berbeda? Itu perlakuannya seperti apa gitu.
Nah, ini kebetulan aja untuk tahun ini kan kita menggunakan Telkom ya dari IndiHome. Nah, bagaimana kalau tahun-tahun sebelumnya itu kami sempat menggunakan dari Icon Plus. Itu artinya kan belanja yang sama ya, langganan internet. Tapi karena kebetulan tahun ini menggunakan Telkom, terus harus dibebankan ke telepon gitu. Bagaimana kalau itu menggunakan penyedia yang lain, misalkan menggunakan Icon Plus, itu artinya tidak ke Telkom lagi dong gitu. Itu mohon penjelasannya seperti apa gitu, Pak. Jadi gini Bu, yang sudah berjalan ya Bu ya. Ini kan ini sudah berjalan yang Icon. Icon kan sebenarnya PLN ya. Kalau ke PLN kenapa ke ini? Nah, tapi kan cuman seharusnya memang tadi yang terkait dengan telepon, Telkom itu dengan akun yang ini Bu. Terus kemudian apa yang selanjutnya yang sudah berjalan? Karena Ibu kan sudah berkontrak kan? Ini kontraktual kan Bu ya? Atau Eh, tidak kontraktual? kayak kerja apa MOU aja sih, tapi Nah, tagihan tetap harusnya bulanan iya gitu. MOU itu kan kontraktual, komitmen Mhm. kesepakatan. Jadi seharusnya ada kontraknya Ibu. Jadi pada saat Ibu melakukan kontraktual, akun mana yang akan dikontrakkan itu. Nah, Ibu konsisten dengan itu saja yang dilakukan. Nah, sementara kalau misalkan yang belum dinikah, kalau memang di POK Ibu Apa akun? masih dibebankan ke Hmm? sehari-hari perkantoran, yang Yang apa? Yang ini? iConnect, Terus yang apa itu internetnya? jadi perjanjiannya ada sendiri. Nah, Ibu lakukan pembayaran dengan sesuai dengan POK Ibu. Ya apa? Tapi kalau misalkan yang terkait dengan langganan IndiHome, ini seharusnya itu masuk ke langganan telepon Ibu. Jadi ke 522112 gitu Bu. Kedepannya seperti itu Bu Apa ya. ini ya? Dan Idonet. apa namanya? Juga nanti di kantor Oh pusat ya, Ibu juga eh, secara paralel kami juga akan melakukan sosialisasi juga ini Bu. Seharusnya tahun kemarin sudah benar, tapi malah tahun ini jadi geser gitu ya Bu ya. Dan bagaimana melakukan untuk SPM yang sudah terbayarkan di bulan-bulan sebelumnya? Kalau yang sudah terbayar kan enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Yang ini kan untuk ke depan, implementasi ke depan Bu. Jadi P3 kayak kok P3 P3 ini untuk pembayaran rekaman Hmm. expense ini untuk yang ke depan. Jadi kalau yang sudah belakang ya silakan kalau sesuai dengan pembebanannya. Terus kemudian kalau memang alokasinya tidak ada, lakukan pergeseran anggaran revisi kewenangan KPA. Cukup itu Bu. Baik, berarti untuk kedepannya aja ya, yang sudah Oke, terbayarkan eh, oke, lewati aja. Oh baik Pak, terima oke. kasih Pak. Terima kasih. iya Pak Tris. Oke, Oh, monggo. ya menanggapi. Jadi di kami itu Pak Tris untuk langganan daya jasa, kalau internet itu masuk yang ini Pak Tris, langganan daya jasa lainnya Oh, lain. 52219. Iya, ya sudah. Ini sudah 2 tahun ini berjalan di situ Pak. Boleh. Oke. Jadi kalau telepon tetap telepon, tapi yang untuk internet itu masuk 5222119. Oke, Pak, kalau terkait dengan langganan daya jasa, misalkan gini Pak, penyedia jasanya tadi kan sebenarnya kalau Telkom itu bisa masuk sini Pak, masuk yang ini, Telepon. G, Oke, termasuk IndiHome. Tapi kan ada beberapa satker itu yang berkomitmen berkontrak dengan misalkan Astinet, penyedia ya. iConnect atau yang lain gitu Bu, Pak. Dan itu bisa dimasukkan ke sini. Tapi cuman eh, untuk P3 ini, P3 ini kan disediakan yang di mapping adalah akun ini. Mas Abi ya, betul dua akun ini Mas Abi ya, Iya, dua akun itu sih di untuk akun ini. meetingnya. Jadi kalau misalkan eh, selama ini dibebankan ke akun selain ini, tolong dalam sisa 2 bulan ini Oke, lakukan pergeseran anggaran ke sini, Pak. Jadi sesuai dengan sisa sisa untuk POK kan ada Bapak sisa untuk oke, komponen telepon atau internet yang tidak di akun 112 ini. Nah, itu oke, digeser aja, Pak. oke. Ya, Berarti termasuk nanti perubahan POK akun, 2025 gitu. oke. Berarti nanti untuk sisa kita yang ke belakang ini tetap pakai yang 509. Apakah nanti perubahan akun Pak? Untuk IndiHome perubahan akun, Pak, ke sini, Pak. Oh gitu ya. Ya, karena itu nanti Oh, pembayarannya pakai P3. oke. Yes. Oke, oke. Siap, Pak Tris. Matur nuwun. Yes, terima Oke, kasih, oke, Pak. oke, oke. Menambahkan Pak Tris,
terkait yang akun tadi mungkin kalau boleh diinikan ke pusat Mas Pak ini ya, terkait perubahan akunnya karena di kami akan mempengaruhi nanti pas pelaporan di akhir tahun, laporan LK, otomatis kan ditanya tuh kok digeser lagi ke 5211 sementara itu disuruh rubah kan dari pihak eselon satu kami kemarin. Kalau tiba-tiba ini sih memang kewenangannya KPA. Kalau kami rubah terus nanti pas di akhir tahun jadi bahan pertanyaan pihak eselon Kalau satu mungkin kalau Pak. Jadi akun yang nggak tersedia kalau dibuka, boleh dinotis ke pusat gitu Pak. Jadi pihak pusat pun menotis ke eselon satu kami gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Masukannya nanti akan kami sampaikan ke pusat terkait dengan penggunaan akunnya. Mappingnya tidak bisa karena tadi dilakukan POK-nya sesuai dengan apa tadi ya? Eh, Sehari-hari perkantoran ya. Nah, Iya, iya Pak. ya nanti seharusnya ini Bu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada dari APIP atau dari eksternal BPK, ya seharusnya ini karena di PMK COA itu sudah jelas penggunaannya jelas jadi operasional perkantoran itu ya operasional perkantoran bukan langganan daya dan jasa karena ini kan langganan daya dan jasa ada jasa dan daya listrik kemudian jasa internet dan lain sebagainya itu harus sudah disediakan akunnya gitu. Ya terima kasih Bu. Iya, makasih Pak. Silakan Asafi. Yang PLN belum ada yang bisa ya? Izin bertanya lagi, itu tadi untuk proses mapping yang pakai akun 522119 tadi saya coba itu berhasil aja. Nah, kami ini kan belanja internetnya sudah menggunakan akun 522119 tuh. Nah, untuk proses P3K-nya ini nanti setelah berjalan, apakah boleh aja dipakai akun 522119 untuk belanja internetnya? Boleh untuk aja Pak, ya mapping boleh itu aja, berhasil, mapping. boleh aja. Nanti tagihannya dibebankan ke situ boleh aja, bisa Pak. Tapi cuman kan, Gak masalah ya? ya ya sebenarnya nggak masalah. Tapi cuman kami kan menyarankan ke akun yang sebenarnya. Apalagi kalau misalkan yang 522119 ini sebenarnya langganan daya dan jasa, istilahnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau yang operasional perkantoran itu kan sebenarnya tidak diperkenankan gitu ke situ. Oh, untuk yang 52111 tadi Pak ya? Oke. Oke, oke. Artinya nih kami kalau menggunakan pakai akun 52219 nanti boleh aja ya? Boleh aja, boleh aja. Bisa, bisa pada saat pembuatan SPM-nya di Sakti nanti muncul tagihan itu muncul Pak, bisa dibayarkan itu kan bisa gitu. Oke, oke. Saya kira tadi harus direvisi ke 522112 tuh. Karena kan untuk telepon daerah kami emang sudah pisah akun gitu. Sudah kami bedakan. Oke, bisa sebenarnya Pak, tapi cuman kan yang tepat itu. Jadi gini Pak, bisa dilakukan dan kami menyarankan yang tepatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari eh, Bapak ya selama ini pakai langganan daya dan jasa lainnya, kalau misalkan konsisten dengan itu silakan. Tapi cuman tahun depan 2025 silakan eh, konsultasikan dengan perencanaan Bapak dan Ibu di bagian perencanaan. Nah, itu tolong nanti penganggarannya sesuai dengan penggunaannya. Jadi nanti ada itu penggunaan akun ini itu untuk apa saja di PMK COA itu ada Bapak dan Ibu. Mas Abi ada PMK COA Mas Abi. Ada PMA Cap 211 kan 2018. Oh ada cap cap dirjen, pakai cap dirjen itu nanti bisa di share ya Mas Abi ya. Oke, coba share masa jadi sebagai referensi kami juga untuk penyusunan anggaran tahun depan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya, nah untuk Ibu Ana ya, apa? Bu Rahma kayak ini, Bu Rahma ya. Itu masuk 2211 pencemaran ke akun 2212. Jadi dipindahkan ke kiri yang ID tadi, terus yang klik akun 52211 tadi kan diklik. Terus pindahkan ID-nya ke kiri dulu. Baru klik lagi 522112, pindahkan ID-nya ke kanan. Semoga paham ya maksudnya ya. Ya gitu. Di menu mapping Sakti tadi, klik akun 521111, pindahkan ID-nya ke kiri dulu, baru klik 52212, pindahkan ID P3-nya ke kanan. Caranya gitu.
Nah, ini ada yang jawabannya ya terkait tadi untuk apa akun tadi Satker menawarkan jumlah tiga. Selanjutnya akan melakukan monitoring secara nasional, akan melakukan edukasi bertahap terkait akun yang digunakan. Itu jawaban dari pusat sih bilang. Ya gitu sih. Ini udah saya share juga untuk cap 211-nya. Ini masih berlaku untuk apa? Untuk kodifikasi bus. Hmm. Tiap bulan kan biasanya bayar listrik via CMS. Jadi kan istilahnya bayarnya pakai UP kan? Itu istilahnya aja kan CMS itu pakai UP maksudnya. Ya udah, jadi untuk pembayaran dengan menggunakan UP jangan lagi tidak lagi jangan diajukan lagi. Dan juga kalau misalnya ada auto payment atau auto debit ya dihentikan dulu auto debitnya sebelum P3 ini. Karena untuk pembayaran P3 itu langsung bayar ke PLN pusatnya. Jadi kalau misalnya bayar pakai UP dihentikan. Ya, untuk kayak ini sih udah setengah 11 juga kan gitu ya. Nanti kayaknya ini sih untuk listriknya pakai token. Enggak, untuk yang prabayar tidak menggunakan P3 ya. P3 hanya untuk pembayaran listrik pasca bayar. Jadi untuk prabayar masih belum menggunakan P3. Nah, oke Bapak Ibu ya, masih ada kendala nggak? Selain PLN ya, PLN masih belum ya, nanti coba sendiri nanti. Nah, ya gitu sih biar untuk hari ini gitu pendampingannya cuma sampai mapping COA dulu bulan depan lagi. Nanti kita ketemu lagi bulan depan. Kalau yang pengen, kalau bisa sendiri ya silakan nanti kalau misalnya bisa bikin SPM sendiri langsung bulan depan. Mas Sabi, kalau yang Nah, 52111 yang operasional sehari di perkantoran itu, Mas Sabi, iya. Hmm. kalau memang di POK-nya tahun ini pakai akun itu, mappingnya bisa enggak Mas Sabi? Kalau memang mappingnya bisa, enggak apa-apa, diteruskan aja. Oh, oke siap. Makasih Pak. Iya, Untuk mapping itu kebutuhan Satker sih kalau di slide-nya ini ya. Kalau ini saya iya. coba share screen lagi. Jadi sebenarnya dari by system itu pakai akun apapun bisa Oke, sebenarnya. baik. Pakai akun apapun bisa. Makanya di sini jelaskan mapping COA itu dilakukan sekali dalam 1 tahun. Mapping berikan bahasa COA yang otomatis digunakan. Terus jika ada perubahan bisa melakukan mapping ulang sesuai kebutuhan. Jadi bisa. Nah, Iya, iya. Bisa Mas Sabi, nah, jadi nanti bisa sesuai tetap kebutuhan. pakai akun yang operasional perkantoran pun Iya, bisa enggak nggak apa-apa di masalah. Kalau mappingnya. mau Ya. konsisten ya untuk tahun Kalau depan, mau untuk tahun pakai ini, itu ya mau yang Bu ya, konsisten ya, daripada ya. nanti Hmm. Ibu LK-nya menjelaskan di calegnya Hmm. kenapa geser lagi ke sana, Ya, silakan jadi Ibu pakai. silakan mapping ulang aja kalau udah Oke. pakai yang selain 112 atau 111 tadi. Silakan mapping ulang. Oke, Bapak Ibu ya, semoganya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau dari saya sih cukup sih untuk apa? Untuk pemaparan pendampingan hari ini gitu jadi langkahnya semoga aja ingat ya, insya Allah ingat sih cuma 3 langkah kan untuk rekam ID. Supplier udah nggak lagi, supplier udah semua kayaknya kan, sama mapping. Jadi kalau untuk PLN nanti cuma tinggal rekam referensi PLN sama mapping COA aja. Itu sih dari saya ya. Jadi karena udah setengah 11 juga biar nggak lama-lama juga kan ya. Kita mulai tadi jam 9 kan udah 1,5 jam. Mungkin waktunya dikasih cukup ya untuk apa? Untuk pendampingan pada pagi hari ini. Semoga aja
untuk pelaksanaan P3 ini nanti sampai dengan bulan depan nanti pembuatan SPM itu lancar, nggak ada kendala. Nah, untuk penginputan ID ini juga batasnya sampai dengan 30 September, jadi sampai dengan hari Selasa. Nah, ya, untuk sampai dengan hari Selasa ya untuk apa? Untuk penginputannya. Jadi masih ada waktu gitu kalau misalnya ada yang mau mapping ulang atau mungkin ID pelanggannya ada masih masih kendala ya. Jadi masih ada beberapa hari gitu untuk perbaikan. Jadi cukup sekian ya dari saya. Salah hilap mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu selama acara. Tenang saja Bapak Ibu untuk yang mungkin ada menanyakan tutorialnya. Nanti bisa ini record Zoom-nya akan di-drop di Linktree. Jika masih terdapat kendala terkait perekaman, dapat dikonsultasikan lebih lanjut ya ke KPPN Banjarmasin. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara pada pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Semoga informasi yang telah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Eh, Sekalian izin mengingatkan ya, untuk link absensi dapat dicek di Linktree acara 045 sekaligus untuk mengisi evaluasi kegiatannya. Dan juga tadi di kolom chat Zoom ada link untuk mengisi inventarisasi perekaman ID Telkom dan PLN. Nah, nanti mohon diisi juga, nanti linknya juga akan kami drop di grup WA agar dapat segera diisi. Diawali dengan pantun, maka izinkan saya menutup acara juga dengan pantun. Burung merpati terbang ke awan, pulang ke sarang saat senja. Semoga ilmu baru yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya. Thank you guys.